Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan memulai kuliah perdana kita tentang keperawatan medikal bedah 1 dengan topik perspektif keperawatan medikal bedah. Setelah pertemuan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengenal konsep keperawatan medikal bedah, menjelaskan peran perawat medikal bedah, menguraikan manajemen keperawatan pada usia dewasa, menjelaskan isu etis keperawatan medikal bedah, dan menguraikan tren dan isu keperawatan medikal bedah. Jadi, fokus asuhan keperawatan medikal bedah yaitu individu usia 18 tahun hingga lebih dari 100 tahun. Perawat medikal bedah harus memiliki pengetahuan dasar dalam memenuhi kebutuhan pasien pada berbagai setting perawatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Dengan perkembangan teknologi, peningkatan pengetahuan dan perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan, maka perawat medikal bedah itu dituntut untuk berpikir kritis, sehingga perawat medikal bedah dapat memberikan perawatan kesehatan yang kompleks dan holistik. Terkait dengan konsep keperawatan medikal bedah, perawat memenuhi kebutuhan pasien menggunakan pendekatan asuhan keperawatan. Selain itu, praktek keperawatan medikal bedah juga menggunakan langkah-langkah ilmiah pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan tetap memperhatikan aspek biopsikososial pasien dalam merespon gangguan fisiologi sebagai akibat penyakit, trauma, maupun kecacatan. Jadi, keperawatan medikal bedah itu menggunakan metode ilmiah, profesional, berlandaskan ilmu pengetahuan dan etika keperawatan. Nah, dalam melaksanakan asuhan keperawatan, tentunya melalui tahapan proses keperawatan dan menggunakan standarisasi asuhan keperawatan yang ada di Indonesia. Kita menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, langkah pertama dalam proses keperawatan adalah pengkajian keperawatan. Nah, pengkajian ini merupakan proses pengumpulan data, validasi data, dan klasifikasi data. Nah, kemudian yang paling penting adalah menyusun proses keperawatan. Jika pengkajian kita melenceng, maka seluruh proses selanjutnya juga akan melenceng. Pengkajian keperawatan itu terdiri atas data subjektif dan data objektif. Nah, untuk data subjektif ini didapatkan dari riwayat kesehatan yang dikumpulkan melalui proses anamnesis. Nah, sedangkan untuk data objektif itu didapatkan dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan diagnostik. Dalam situasi klinik, perawat mengenali petunjuk untuk menegakkan diagnosis dengan menilai apa yang dilihat, didengar, dicium, disentuh, dan dirasakan. Nah, untuk menetapkan diagnosis berada dalam berbagai pertimbangan. Data tambahan dapat dikumpulkan dengan memfokuskan pertanyaan untuk melengkapi data satu atau lebih diagnosis. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah. Nah, beberapa contoh diagnosis yaitu ada diagnosis keperawatan aktual, diagnosis keperawatan risiko, dan diagnosis promosi kesehatan. Untuk diagnosis keperawatan aktual, ini sering juga dikenal dengan diagnosis masalah. Nah, contohnya bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnea, dan gelisah. Jadi penulisannya itu masalahnya apa, kemudian berhubungan dengan etiologinya apa, kemudian dibuktikan dengan datanya apa. Pada diagnosis keperawatan risiko, yaitu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap kondisi kesehatan yang kemungkinan besar terjadi pada individu yang rentan. Contohnya, risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun.
Jadi untuk menuliskan diagnosis resiko, tuliskan apa yang menjadi resiko dan dibuktikan dengan faktor resiko. Jadi penulisannya itu resiko aspirasi dibuktikan dengan, jadi tidak menggunakan berhubungan dengan. Sedangkan untuk diagnosis promosi kesehatan, yaitu penilaian klinis mengenai motivasi seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Setelah kita merumuskan diagnosis keperawatan, selanjutnya yaitu membuat perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini melibatkan penetapan tujuan dan outcome. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan menentukan outcome yang terukur. Selanjutnya, mengidentifikasi intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan atau outcome yang telah ditetapkan. Contoh metode dokumentasi, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit. Jadi nanti diperhatikan di buku standar luaran itu ada 3 ekspektasi, ada meningkat, ada menurun, dan ada membaik. Jadi tidak ada lagi penulisan tujuan, misalnya teratasi sebagian atau belum teratasi, tetapi menggunakan istilah meningkat, membaik, atau menurun sesuai dengan ekspektasi setiap luaran yang ada. Nah, setelah menetapkan tujuan tadi, selanjutnya adalah menentukan intervensi yang sesuai. Nah, di dalam intervensi itu, di setiap tindakan itu ada komponen observasi, ada terapeutik, ada edukasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap ini tentunya perawat melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan dan hasil. Dan pada saat melakukan implementasi tentunya perawat harus terus mengkaji respon pasien dan memodifikasi rencana yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa untuk tetap mendokumentasikan perawatan. Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, pada saat melakukan evaluasi ini tentunya kita menentukan efektivitas rencana keperawatan, lakukan pengkajian respon pasien berdasarkan kriteria tujuan. Nah, jika tujuan dan outcome tidak tercapai, maka perlu dipikirkan kembali apakah perlu kita kembangkan rencana keperawatan yang jauh lebih efektif lagi. Nah, materi selanjutnya adalah terkait dengan peran dan fungsi perawat medikal bedah. Nah, yang pertama yaitu sebagai koordinator perawatan. Nah, untuk koordinator perawatan ini biasanya melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain sebagai bagian dari perencanaan perawatan interdisiplin. Nah, selanjutnya sebagai pemberi asuhan keperawatan. Nah, peran ini tentunya perawat memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengembangkan diagnosis keperawatan, merencanakan perawatan, dan mengevaluasi perawatan yang diberikan. Nah, tentunya ini merujuk pada proses keperawatan. Peran selanjutnya itu sebagai perencana perawatan berkelanjutan. Nah, ini diperlukan setelah pasien keluar dari rumah sakit dan memerlukan home care. Hal ini menyebabkan peran perawat medikal bedah sebagai perencana perawatan berkelanjutan itu sangat penting. Selanjutnya yaitu sebagai edukator. Jadi perawat itu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan ini merupakan bagian yang sangat penting pada saat perencanaan pulang dari rumah sakit. Selanjutnya sebagai advokat pasien. Sebagai contoh misalnya jika pasien dan keluarga tidak memahami apa yang telah dijelaskan, misalnya pada saat atau terkait dengan pembedahan, maka sebagai advokat perawat menyampaikan ke dokter bedah tentang kebutuhan pendidikan preoperasi pada pasien. Yang terakhir sebagai change agent.
tentunya perawat merencanakan dan mengimplementasikan suatu sistem untuk merubah perilaku kesehatan pasien. Jadi faktor yang paling penting di sini adalah mengkaji kesiapan pasien untuk berubah. Materi selanjutnya terkait dengan manajemen keperawatan pada usia dewasa atau pada settingan keperawatan medikal bedah. Jadi pelaksanaan asuhan keperawatan itu dilaksanakan dalam berbagai metode pengorganisasian seperti keperawatan tim, kemudian keperawatan primer ataupun manajemen kasus. Nah, tren keperawatan itu mengarah pada mempersingkat lama perawatan dan meningkatkan penggunaan layanan perawatan kesehatan rawat jalan. Nah, banyaknya jenis layanan keperawatan baik di dalam maupun di luar rumah sakit menyebabkan perawat medikal bedah mempunyai banyak pilihan. Jadi tidak hanya di ruang perawatan akut, di ruang perawatan di rumah sakit, tetapi juga di settingan komunitas. Selanjutnya itu isu etis dalam keperawatan medikal bedah meliputi kerahasiaan. Nah, untuk kerahasiaan ini tentunya perawat jika melakukan pengkajian maka beritahukan tujuan pengkajian dan sampaikan bahwa hasil yang diperoleh itu akan dituliskan di dalam status. Kemudian restraint. Nah, untuk restraint ini perlu dipertimbangkan jika sebelum restraint mungkin ada strategi lain yang bisa dilakukan, karena penggunaan restraint ini juga tentunya akan membatasi otonomi terhadap resiko keselamatan jika tidak menggunakan restraint. Selanjutnya itu hubungan saling percaya. Nah, salah satu dilema etik yang dapat menimbulkan konflik langsung dengan prinsip kejujuran yaitu mengungkapkan diagnosis. Nah, menginformasikan diagnosis seringkali tidak dilakukan karena takut menyebabkan distress tambahan bagi klien. Isu etis selanjutnya itu kematian dan sekarat. Salah satu kondisi yang menyebabkan isu etis terkait dengan penggunaan narkotik. Biasanya dengan penggunaan narkotik digunakan untuk menghilangkan nyeri, tetapi di satu sisi dengan pemberian narkotik tentunya akan menurunkan fungsi dari sistem pernapasan. Isu etis yang terakhir yaitu menolak perawatan. Jadi mungkin saja ada perawat yang merasa terpaksa untuk menolak memberikan perawatan bagi pasien tertentu. Ini akan menghadapi dilema etis. Alasan penolakan biasanya karena ada konflik nilai pribadi atau takut mengalami cedera. Materi terakhir yaitu terkait dengan tren dan isu keperawatan medikal bedah. Yang perlu dipahami perbedaan tren dan isu. Jadi tren itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang namun belum jelas faktanya atau buktinya. Contoh tren dan isu yaitu pengurangan lama dirawat. Namanya dirawat ya, jadi biasanya menggunakan istilah one day care. Dengan adanya one day care tentunya dibutuhkan home care. Jadi lama hari rawat yang singkat itu menyebabkan pergeseran perawatan pasien di rumah. Nah, biasanya ada beberapa pasien yang membutuhkan perawat. Nah, selanjutnya itu populasi lansia semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya populasi lansia, maka pengetahuan tentang lansia juga perlu ditingkatkan. Misalnya, pengetahuan tentang konfusi, jatuh, atau inkontinensia, atau mungkin hal lain. Tentunya kita juga perlu memikirkan pengembangan model perawatan pada lansia. Selanjutnya itu peningkatan kepercayaan terhadap teknologi atau telenursing. Nah, seperti saat sekarang ini mungkin berkembang telehealth, telemedicine dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, tren dan isu selanjutnya itu kebutuhan akan pengetahuan keperawatan tahap lanjut. Kemudian inovasi dalam perencanaan keperawatan melalui komputerisasi.
Jadi mungkin dulunya pendokumentasian itu lebih banyak dilakukan secara manual, sekarang mungkin sebagian sudah menggunakan sistem komputer. Kemudian pengembangan profesional berkelanjutan untuk kebutuhan kompetensi, peningkatan distance learning. Jadi seperti yang kita jalani sekarang, tentunya lebih banyak menggunakan pembelajaran secara online. Nah, kemudian peningkatan pengajaran praktek berdasarkan bukti. Nah, ini juga sangat penting karena perawat itu sebaiknya di dalam memberikan asuhan keperawatan, maka tindakan keperawatan itu harus berdasarkan eviden atau berdasarkan hasil riset. Jadi kesimpulan, perawatan medikal bedah itu difokuskan pada usia 18 tahun hingga lebih dari 100 tahun. Nah, perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan hendaknya selalu menggunakan tahapan proses keperawatan berdasarkan pendekatan ilmiah. Nah, pesan terakhir, orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Jadi harapan saya buat adik-adik mahasiswa semuanya, biasakan untuk selalu membaca materi, jurnal, dan hasil riset untuk lebih meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang keperawatan medikal bedah. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.